Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibaca brosurnya? Sudah dibaca, Ustaz. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu tidak akan merasa senang, puas atau ridho sehingga orang-orang Islam itu mengikuti jejak mereka. Syukur mengikuti agama mereka. Milah itu agama. Bisa juga mengikuti pola pikir. Biar tetap Islam tapi perilakunya seperti yang dilakukan oleh mereka. Biar ke sholat masjid, ya, tapi nanti tanggal 14 Februari ikut Valentine Day, ya, ikut. Nanti acara-acara apa lagi ikut. Ulang tahun ikut. Tanggal 1 Januari jam 12 atau jam 1 malam ikut nyebul lilin. Apa itu? Acara-acara apa itu? Ya? Apa ada dalam Islam itu? Kan nggak ada itu. Cara-cara kafir diikuti. Maka harusnya malu kalau orang Islam ikut-ikut seperti kok agama Islam itu rendah. Padahal Allah sudah mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tadi saya ya. Agama Islam itu tinggi, tidak ada yang menyamai ketinggiannya, sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, tidak ada kekurangannya. Ya, maka orang sejak dulu mencari-cari kekurangan Islam nggak bisa, nggak akan ketemu. Nah, kalau ada jeleknya bukan Islamnya. Kalau ada orang Islam kok jelek, itu bukan Islamnya yang salah, tapi manusianya yang jelek. Maka kalau manusia berbuat jelek, berbuat jahat, sedang dia beridentitas Islam, jangan dikait-kaitkan dengan agamanya. Ya orangnya sendiri, kalau agamanya melarang. Jadi ada orang Islam kok menipu, itu bukan ajarannya. Agama membolehkan. Orang Islam kok mencuri, bukan ajaran Islam membolehkan. Orang Islam kok berbuat zina atau mabuk, bukan ajaran Islam. Ya, kalau kita lihat orang-orang yang di lembaga pemasyarakatan di penjara sana, ditanya orangnya banyak yang Islam, itu bukan Islamnya yang salah, manusianya yang melanggar aturan Islam. Nah, Islam tetap baik, murni, tidak ada salahnya. Maka itu kalau orang-orang Islam mengikuti acara 14 Desember katanya hari kasih sayang, itu mengikuti orang Yahudi atau Nasrani, tidak akan digugat, malah mereka senang. Ya, malah suruh ngajak teman-teman, bapak, ibunya, anaknya, jak kabeh. Ya senang. Ya, jadi walaupun kita sholat, tapi perilaku kita mengikuti mereka, itu dia sudah senang. Maka jangan sampai kita ikut-ikut mereka. Kalau anak-anak kita terlibat punya teman itu atau ada sekolah, ada mana kegiatan yang mengadakan hal itu, ya, tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Hari itu nggak usah. Kegiatan kasih sayang nggak perlu ada. Ya. Kasih sayang palsu tadi loh. Kasih sayang kok ada upacara nih, ditukari ini, tukari tanda kasih sayang. Bukan itu. Jadi kasih sayang itu bagi orang iman sepanjang hidupnya. Selama masih menjadi orang iman, kasih sayang sudah melekat di hatinya. Tidak hanya kepada sesama manusia, pada binatang pun orang Islam itu berkasih sayang. Maka tadi saya katakan, Nabi pernah mengatakan orang ini masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Atau lagi seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing sampai mati. Ya? Tidak diberi makan, tidak diberi minum, masuk neraka. Ini kenapa? Tidak kasih sayang tadi. Ini sudah dipahami. Jadi ini tanggal berapa ini? 11. Tadi hari 14 Desember hari apa itu? Hari Rabu. Ingat-ingat itu ya. Jangan sampai anak-anak kita terlibat. Tidak boleh ikuti, itu haram hukumnya. Ya, acara Valentine Day katanya hari kasih sayang 14 Desember bagi orang Islam haram hukumnya mengikuti itu. Februari ya. 14 Februari itu ya. Ini kan Februari kan? Ya. Nah ya tanggal 14 nanti. Kalau ada kegiatan itu, anak-anak kita dilarang. Jangan ikut, itu haram. Itu bukan cara Islam. Adapun orang di luar Islam menyelenggarakan itu silahkan. Itu keyakinan mereka seperti itu. Tapi orang Islam harus punya kepribadian. Ya. Punya keyakinan. Dan punya kehormatan, harga diri.
dan memuliakan, meyakini bahwa Islam itu agama yang tidak tertandingi kebaikannya, kesempurnanya. Maka tidak perlu ikut-ikut yang dia bawa atau yang diajarkan oleh agama lain. Cukup agama Islam itu membawa kita keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita malah tinggalkan ikut yang lain, nah justru kita akan sesat. Apalagi, dan ini kan biasa kita kalau tidak ikut Valentine Day kok ketinggalan zaman. Orang yang masa muda sekarang yang maju-maju, yang sedang ngetren atau orang yang berpikir modern ikut itu. Nah, itu padahal orang yang sesat. Itu masuk lubang biawak tadi loh. Kamu bawa masuk lubang biawak pun ikut. Tidak mengerti masuk lubang biawak itu akan sengsara. Dikiranya lubang biawak itu menyenangkan. Masuk situ kamu akan mati nanti ya. Sengsara itu. Apalagi? Ini menyambung tentang hari Valentine Day tadi. Ya. Apa yang harus saya lakukan apabila saat hari Valentine saya diberi coklat, bingkisan dan sejenisnya? Bagaimana cara menolak pemberian itu, Ustaz? Mohon penjelasan. Kalau diberi coklat, diberi uang, terima saja. Ya, tapi kamu nggak usah ikut membalas kasih sayang ini, bukan. Dan diberi, ya, diberi, diterima, tidak usah ada ucapan-ucapan hari kasih sayang atau Valentine Day, tidak usah. Oh kan ya, coklat gue apa? Gue aku, oh ya, atau apa meneh, gitu malah. Ya, apalagi terima aja. Tapi kamu nggak usah memberi balasan, hanya kasih sayang, tukar menukar, beri memberi, hadiah menghadiahi, tanggal itu, hari itu, nggak usah. Kalau kamu terpancing itu terus kamu kasih juga, apalagi di dalam apa itu hadiahnya ditulis hari kasih sayang, hari ini hari kasih sayang antara kamu dan aku, nggak perlu itu disewek wae nek kasih itu. Ini tulisan ini tak balik ke kowe ning coklatnya tak tompo gitu loh. Sebab saya tidak meyakini hari-hari semacam ini bagi kami. Saya orang Islam, kamu tahu toh saya orang Islam. Orang Islam tidak mempercayai hari ini kasih sayang itu. Kalau kasih sayang hanya 1 tahun sekali, ini kasih sayang palsu, katakan gitu. Dan itu bukan cara Islam. Islam mempunyai ajaran lebih daripada itu semua. Kasih sayang itu setiap saat. Selama kamu masih menjadi orang iman, tidak pandang bulu hari, tanggal, jam, setiap saat muncul kasih sayang itu. Apalagi? Mohon dijelaskan sifat-sifat orang kafir dalam Quran surat Al-Fatah ayat 29. Ya, dibaca ayatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlata fastawa ala suqihi yu'jibu zurra liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Itu ada kaitan kasih sayang lagi itu. Ya, coba dibaca awal tadi, diperhatikan arti yang awal-awal tadi. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, itu dah. Sesama mereka itu sesama orang mukmin. Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kufar ruhama bainahum.
Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'hum, orang-orang yang ma'ahum. Mahu itu mengikuti mengikuti dia Nabi. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi mempunyai sikapnya apa? Keras terhadap orang kafir dan kasih sayang sesama muslim. Keras terhadap orang kafir itu bukan berarti kalau ketemu kafir tendangi, kalau ketemu orang kafir dimaki-maki, tidak. Maksudnya keras terhadap orang kafir itu tidak mau kompromi dengan sikap kekafirannya. Termasuk itu tadi, kalau pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mau tergiur dengan ikut Valentine Day, itu tidak akan. Cara-cara kafir itu tidak akan tergiur walaupun dibujuk apapun. Dan biasanya hari kasih sayang ini 14 Februari nanti kan yang paling dimunculkan kasih sayang antara laki dan perempuan. Cari pasang-pasang ini hari kasih sayang, ya kan? Kalau perempuan dengan laki-laki bukan mahram tuh menjalin kasih sayang, tidak ada nikah terus berbuat semuanya, itu kasih sayang setan. Ya. Karena kalau begitu itu yang ketiga adalah setan yang akan membujuk kamu untuk berbuat innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Setan itu selalu menyuruh kamu, mengajak kamu berbuat keji dan mungkar. Maka kalau hari kasih sayang mau dilampiaskan laki perempuan bebas walaupun belum jadi suami istri, bareng kasih sayang, yaitu kasih sayang setan. Maka sifat yang begitu itu pengikut Nabi walladzina amanu ma'hu, ya. Asyida 'alal kufar. Keras, tidak mau kompromi dengan begitu itu. Diajak dibujuk dengan apapun tidak mau. Itu sebenarnya keras terhadap sifat-sifat kekafiran. Nah, kepada sesama muslim kasih sayang. Bahwa kasih sayang itu tandanya kamu seorang yang beriman tadi, kata Nabi tadi. Itu. Kamu lihat dia rukuk, dia sujud, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak ya, pada mukanya itu bekas-bekas sujud. Nah ini kadang-kadang salah dipahami bekas sujud di mukanya itu yang ada hitam di batuknya itu. Angger batuknya wis sireng apa nek kaya kapal itu ya. Wah ini orang apa itu? Orang yang tekun, orang yang ini pengikut Nabi yang setia. Oh, belum bisa diukur itu. Ya. Jadi tampak pada mukanya bekas sujudnya itu maksudnya ya apa? Kegembiraan, tampak berseri-seri wajahnya, tampak dia itu orang yang betul-betul merdeka, tidak tertekan, tidak ada tekanan-tekanan batin, tidak ada dia itu merasa melakukan perintah-perintah Allah, agama Allah terbebani, tidak. Karena memang agama Allah ini diturunkan oleh Allah pada manusia itu bukan untuk menyempitkan kamu. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Ya. Allah menciptakan atau menjadikan agama untuk manusia itu bukan untuk menjadikan manusia biar sempit, biar kosong. Maka orang yang Islam, pengikut Nabi yang betul, ya, menjalankan Islam itu yasroh sadrahu fil Islam. Dadanya longgar. Jadi nek nindakake suatu pekerjaan dengan hati yang senang digambarkan oleh Rasulullah, dadanya longgar, pasti tampak wajahnya itu keikhlasan. Wajahnya itu kegembiraan, optimisme, senang melakukan sesuatu itu tampak dalam mukanya dengan kelihatan senang orang. Nah, orang senang dengan orang sedih, ya, orang merdeka dengan orang tertekan itu kan lain, wajahnya tampaknya lain. Bukan hitam-hitam di batuknya ya. Bukan itu yang jadi. Maka kamu lihat dia rukuk, dia sujud, tampak pada wajahnya bekas-bekas sujudnya. Maksudnya tampak kalau dia orang Islam. Ya. Sujud itu maksudnya orang sholat, rukuknya orang sholat, jadi mesti orang Islam. Ya, karena dia orang sujud, dia orang rukuk, berarti dia orang Islam, tampak kepribadiannya bahwa dia itu orang sholat. Walaupun tidak sedang sholat, tapi tampak dia itu mesti orang sholat. Nah dari mana dia tahu? Simahum fi wujuhihim min athari sujud tadi bekas sholatnya. Jadi sujud rukuk itu
sholat, maka bekas tanda-tanda dia orang sholat itu tampak pada kehidupannya. Antara lain apa? Dia pasti berusaha menghindari tanha anil fasa wal mungkar, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang sujud, yang rukuk, yang sujud dalam arti orang sholat tadi, bekas sholatnya itu kelihatan. Diajak mabuk, orang suka mabuk nggak mau. Orang suka korupsi, dia kalau orang sholat mesti nggak mau. Sekarang zamannya bebas, laki perempuan bergaul mahram bukan mahram tanpa batas. Kalau dia orang sholat mesti tidak mau. Nah, kalau dia mau sama saja dengan yang tidak. Maka tidak ada tampaknya dalam bekas sholatnya tidak kelihatan kalau begitu. Maka orang Islam, orang yang ruku, orang yang sujud, artinya orang sholat, mesti berbeda dengan orang yang tidak sholat. Harus berbeda. Kalau tidak ada bedanya, ya berarti sholat tapi nggak tampak, nggak berbekas sholatnya. Jadi orang sholat itu, fungsi sholat, kata Allah itu tanha anil fasa wal mungkar. Fungsi sholat lagi antara lain tatmainul qulub. Maka tampak dalam wajahnya itu orang yang tenang, tentram, ya tidak gelisah, hatinya ya tenang. Karena apa? Orang ini hatinya tentram. Karena dia mengerjakan sholat. Kata Allah, sholat itu tarain fungsinya tatmainul qulub. Aqimus sholah li dzikri, dirikan sholat untuk mengingat aku. Di ayat lain Allah katakan, ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah lah hatimu akan tentram. Maka orang yang tentram, pada roman mukanya kelihatan, ini orang yang tentram, ini orang yang murung, ini orang yang sedih, tampak dalam wajahnya ini. Belum lagi dilihat pada perilakunya. Ini orang salat, mesti dia berusaha menjauhi dari fasad dan mungkar. Itu bedanya. Jadi jangan kita salat, bedanya hanya ini salat ini tidak, perilaku segalanya sama. Hanya bedanya kadang ini salat, ini tidak. Bedanya orang Islam itu ini sok ke masjid, ini tidak. Bukan itu. Kalau hanya ke masjid, hanya salat, tapi perilakunya sama dengan yang tidak salat, apa bedanya Islam dan tidak Islam? Apa bedanya orang mengerti dan tidak mengerti? Apa bedanya orang buta dengan orang yang melihat? Kan sama saja kalau begitu. Nah, itu maksudnya ayat. Mudah-mudahan di mana saja kita berada, tetap Islam itu menjadi pedoman hidup kita. Kita kembangkan, tersebar di seluruh dunia melalui usaha-usaha kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan Allah meridhoi aktivitas kita. Mari kita akhiri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.